Tuhan, hari ini kami sekali lagi kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Tuhan, sebelum kami memulai semuanya, kami minta hadirat-Mu menguasai setiap kami. Dimanapun kami berada Tuhan, hadirat-Mu Tuhan dan kuasa-Mu itu yang menyertai setiap kami. Dan hari ini meminta Tuhan turunkan roh hikmat, wahyu dan pengertian dalam hidup kami. Buat kami mengerti, buat kami memahami, supaya kami menangkap akan isi hati-Mu. Buat kami menangkap, buat kami memahami semua isi hati-Mu ya Tuhan. Dan biar sekali lagi kami bisa menerima rema baru yang dari-Mu. Karena kami tahu Tuhan, kebenaran-Mu itu yang akan memerdekakan setiap kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua siap diberkati sama-sama, katakan amin. Shalom saudara. Pesan Tuhan hari ini adalah the God of the wilderness. Tuhan, dialah Tuhan yang tetap sama. Bahkan saat kita di padang gurun, bahkan saat kita di puncak gunung, bahkan saat kita di lembah, Dia tetap Tuhan yang sama. Dan Dia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Tapi hari-hari Tuhan ajarkan kepada saya tentang padang gurun. Tentang bagaimana sebenarnya dalam hidup setiap kita, maupun dari pendahulu-pendahulu kita, mereka melewati yang namanya fase padang gurun. Mari kita buka sama-sama 1 Raja-Raja 19 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-16. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia, dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu, maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Beersheba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya, cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Maka bangunlah ia lalu makan dan minum. Dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya demikian, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Lalu firman-Nya, keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan, lalu angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa, tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api, tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi biasa. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di depan pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Firman Tuhan kepadanya, pergilah, kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsyik. Dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Juga Yehu, cucu Nimsi, haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel. Dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Ada banyak kisah di Alkitab yang sebenarnya hari itu mereka mengalami akan namanya fase padang gurun. Dalam cerita Elia, hari itu Isabel melalui sebuah perantara mendatangi Elia dan mengancamnya akan membunuh Elia. Tapi hari itu Elia begitu ketakutan. Seseorang yang disebut abdi Allah, seseorang yang bergerak jika Tuhan menyuruh. Hari itu begitu ketakutan karena dia bisa melihat dirinya dibunuh oleh Isabel. Dan hari itu ketakutan itulah membuat
Elia masuk ke dalam padang gurun. Dia kabur dan dia masuk ke padang gurun. Dan disitulah fase proses padang gurun Elia dimulai. Di mana tidak ada siapapun, semua bujangnya ditinggal. Dan dia masuk sendirian. Dia mengalami kegersangan. Dia mengalami dia ingin mati. Dia mengalami bagaimana dia merasa sudah tidak ada lagi pengharapan. Tapi sebenarnya Elia memasuki fase di mana bahkan dia ragu akan siapa jati dirinya di hadapan Tuhan. Bahkan kalau saudara perhatikan ketika Tuhan bertanya, apa kerjamu di sini Elia? Seakan-akan hari itu bukan Tuhan sekedar berkata lagi, ngapain kamu Elia? Sepertinya seakan-akan Tuhan bertanya, Elia, siapakah engkau ini? Kenapa engkau ada di sini? Ketika itulah Elia menjawab, aku ini adalah abdi Allah. Saudara, dan percaya tidak percaya, kita semua pernah mengalami yang namanya fase padang gurun. Saudara, dan di Alkitab ada banyak kisah di mana mereka mengalami fase padang gurun dalam hidupnya. Yusuf dimasukkan ke sumur di padang gurun. Yusuf mengalami fase padang gurun adalah ketika dia dibuang oleh saudaranya sendiri. Daud ketika kabur dari pemberontakan Absalom, dia juga masuk ke dalam padang gurun. Hagar juga mengalami proses padang gurun ketika diusir oleh Sarah. Dan jangan lupa, Yesus juga masuk ke padang gurun untuk menghadapi iblis. Kita semua punya proses fase padang gurun kita masing-masing. Padang gurun dalam bahasa Ibrani adalah midbar yang artinya desolate, sunyi, terpencil, muram, tandus, gersang, terlantar, tempat kesedihan. Sama seperti bahasa Yunani-nya adalah eremos yang artinya isolated place, tempat isolasi di mana membuat kita tertekan karena kesendirian itu seringkali membuat kita tertekan. Percaya ketika kita sendiri seringkali ada banyak pikiran-pikiran intimidasi iblis yang bisa masuk. Tapi sebenarnya tempat isolated place juga bisa menjadi tempat di mana kita mendengarkan suara Tuhan, tempat di mana kita belajar akan ketetapannya, tempat di mana kita bisa bersekutu hanya berdua dengan Tuhan tanpa ada yang mengganggu. Inilah buktinya, saudara. Yeskiel 20 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-11. Yeskiel 20 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-11. Aku membawa mereka keluar dari tanah Mesir dan menuntun mereka kepada padang gurun. Di sana aku memberi kepada mereka ketetapan-ketetapanku dan memberitahukan peraturan-peraturanku, dan manusia yang melakukannya akan hidup. Di dalam padang gurun Tuhan memberi ketetapan-ketetapannya, memberitahukan peraturan-peraturannya, mengajarkan kepada kita apa yang kita boleh lakukan, apa yang kita tidak boleh lakukan. Dan siapapun yang melakukan, mentaati akan peraturan dan perintah itu, dia akan hidup. Kalau mungkin hari-hari ini saudara mungkin lebih gampang dengan bahasa istilah pengasingan, saudara, di mana itu ada sebuah isolated place. Tidak ada orang yang boleh datang kecuali engkau dengan Tuhan. Tapi justru disitulah tempat di mana Tuhan mengajarkan ketetapan dan ketetapannya, mengajarkan peraturan demi peraturannya. Atau mungkin hari-hari ini saudara sedang mengalami hal-hal yang tidak enak. Saudara merasa ini adalah fase padang gurunku. Semua gersang, seakan-akan aku sendirian, seakan aku akan terpencil. Tapi saudara, bahkan di saat-saat seperti itulah waktu di mana kita belajar akan ketetapan-ketetapannya dan kita belajar akan peraturan-peraturannya. Tapi saudara, bagi Yesus proses padang gurun tidaklah berat. Paling berat bagi Yesus adalah proses ketika dia ada di Getsemani, saudara. Tapi ketika di padang gurun, itu adalah bukan proses yang berat buat Yesus. Karena padang gurun hanya diperuntukkan untuk orang yang rohnya kuat, saudara. Padang gurun di perjanjian baru hanya diperuntukkan untuk orang-orang yang rohnya kuat, yang dinilai Tuhan adalah rohnya yang kuat. Mari kita lihat, saudara. Lukas 1 ayat yang ke-80. Adapun anak itu bertumbuh besar dan makin kuat rohnya, dan ia tinggal di padang gurun sampai kepada hari ia harus menampakkan diri kepada Israel. Yohanes sebelum dibawa ke padang gurun, rohnya makin kuat. Yesus ketika dicobai juga dia adalah orang yang kuat. Bahkan ketika iblis menggunakan kata-katanya seakan-akan itu sebuah kebenaran, seakan-akan itu sebuah logika, seakan-akan itu adalah hal yang benar yang harus kita lakukan.
Tapi Yesus tidak bergeming dan justru Yesus membantah dengan firman. Itu menandakan Yesus rohnya adalah orang yang sangat-sangat kuat. Sekali lagi, padang gurun adalah fase untuk orang-orang yang rohnya kuat. Jika hari ini saudara ada dalam fase padang gurun dalam hidupmu, artinya Tuhan melihat hidupmu adalah orang yang kuat. Rohmu kuat untuk melewati fase padang gurun. Firman Tuhan berkata dia tidak pernah mencobai kita di luar dari kekuatan kita. Artinya jika begitu berat yang hari ini saudara alami, sebegitu hebat Tuhan melihat dirimu, karena Tuhan tahu kita mampu melewatinya. Bukan karena kekuatan kita, tapi karena anugerah yang dari Tuhan. Sekali lagi, fase padang gurun adalah hanya untuk orang-orang yang rohnya kuat. Tapi fase padang gurun adalah persiapan juga untuk sebuah lompatan rohani yang begitu luar biasa. Kalau hari ini saudara sedang mengalami fase padang gurun, bersiap-siaplah, karena setelah ini ada lompatan rohani yang begitu dahsyat yang akan terjadi dalam hidupmu, keluargamu, bahkan pelayananmu. Mari kita lihat Lukas 4 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-15. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicoba iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa, dan sesudah waktu itu ia lapar. Lalu berkatalah iblis kepadanya, jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti. Jawab Yesus kepadanya, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja. Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikan kepada siapa saja yang kukehendaki. Jadi jikalau engkau menyembah aku, seluruh itu akan menjadi milikmu. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan dia di bumbungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus menjawab katanya, ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Dalam kuasa Roh, kembalilah Yesus ke Galilea, dan tersiarlah kabar tentang dia di seluruh daerah itu. Sementara itu ia mengajar di rumah-rumah ibadat di situ, dan semua orang memuji dia. Saudara, hari itu kalau saudara perhatikan di ayat yang paling pertama, Roh yang sama yang membaptis Yesus, Roh yang sama yang turun dalam hidup Yesus, Roh yang sama memasukkan Yesus ke dalam padang gurun. Sekali lagi, dan orang yang rohnya lemah tidak mungkin mau hidupnya dipimpin oleh Roh Allah, saudara. Saudara, roh memang penurut, tetapi daging itu lemah. Lemah dalam arti yang punya ketidakmampuan untuk mengikuti perkataan Tuhan. Iblis di pencobaan ketiga bahkan menggunakan ayat. Dan inilah yang seringkali membuat jika kekristenan, roh yang di dalam kita tidak kuat, pasti kita akan hancur dan terintimidasi. Apalagi ketika iblis mencoba membuat Yesus bisa membuktikan diri. Dan inilah yang seringkali membuat kita terjebak. Ketika kita mencoba membuktikan diri kita, tanpa kita sadari, bukan favor of God yang kita kejar, tapi pembuktian diri dan kesombongan yang terselubung itu yang ada dalam hidup kita. Saudara, bahkan seringkali batu itu tidak perlu diubah menjadi roti, karena dia menjadi fondasi yang kuat. Seringkali kita tidak perlu membuktikan apapun untuk kita ini yang hebat, karena memang bukan kita yang hebat, tapi Tuhan kita yang hebat. Sekali lagi, bukan dengan kemampuan kita membuktikan kita hebat, tapi biar apapun yang kita lakukan, biar buah kita yang berbicara, tanpa motivasi utama kita adalah membuktikan pembelaan diri kita. Tapi sekali lagi, di fase ini perlu orang-orang yang rohnya kuat supaya tidak hancur maupun tidak terintimidasi. Tapi ini adalah sebuah persiapan yang Tuhan harus lewati untuk sebuah lompatan yang besar. Begitu Tuhan melewati fase padang gurun, kalau saudara perhatikan, Alkitab berkata, dengan kuasa Roh kembalilah Yesus ke Galilea. Yesus turun dari padang gurun dan Yesus mengalami sebuah lompatan rohani dengan kuasa Roh
Yesus turun dari padang gurun dan kembali ke Galilea. Elia setelah melewati fase padang gurun, dia berjalan 40 hari 40 malam tanpa menjadi lelah. Ketika kita selesai dari fase padang gurun kita, ada sebuah lompatan rohani yang begitu dahsyat, yang membuat akhirnya dengan kuasa roh, kita keluar menjadi orang yang lebih dari pemenang. Setiap orang yang mengklaim dirinya bahwa dia sudah selesai dari proses fase padang gurunnya, seharusnya dia keluar dengan sebuah kuasa, dengan sebuah urapan, dengan sebuah power yang dari Tuhan. Yusuf melewati masa persiapan 13 tahun sebagai budak tawanan fase padang gurun dalam hidupnya. Tapi ketika dia keluar dengan cincin pemerintahan ada di tangannya. Musa mengalami yang sama. Dia melewati fase padang gurun, tapi dia keluar dengan tongkat Allah di tangannya. Ketika seseorang keluar dari fase padang gurun yang saudara pikir adalah fase padang gurun dan tidak terjadi apa-apa, belum tentu itu adalah fase padang gurun, saudara. Belum tentu itu adalah sebuah sekedar proses didikan, pembentukan, atau mungkin adalah sebuah bayar harga karena kesalahan kita. Tapi sesungguhnya jika engkau mengalami fase padang gurun dan ketika engkau selesai, seharusnya ada sesuatu yang berubah dari hidupmu. Kalau ada sebuah power, urapan yang itu masuk dalam hidup setiap kita. Lukas 4 ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-20. Ia datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat. Lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian yang menutup kitab itu memberikan kepada penjabat, lalu duduk, dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Saudara, inilah yang Yesus alami, adalah ketika dia selesai dari padang gurun, Roh Tuhan ada dalam hidup Yesus untuk memberitakan kepada orang-orang miskin, untuk memberitakan bahwa kasih rahmat Tuhan, hari rahmat Tuhan yang baik itu sudah datang. Saudara, sekali lagi dengan kuasa dia turun dari padang gurun, dengan Roh Allah ada dalam hidupnya. Nah, kalau saudara perhatikan firman Tuhan yang terakhir berkata, dan semua mata memandang kepada dia. Saudara, sekali lagi saya mau berkata demi kasih Tuhan. Seringkali kita merasa fase padang gurun adalah sesuatu hal yang tidak enak. Tapi sekali lagi sejujurnya fase padang gurun adalah sebuah lompatan rohani yang luar biasa. Sekali lagi, saudara, Yesus dibaptis oleh Roh yang sama, dan Roh Kudus dengan Roh yang sama, dia membawa Yesus ke dalam padang gurun. Tapi kemudian Roh yang sama mengeluarkan Yesus menjadi orang keluar dari padang gurun dan menjadi orang yang penuh dengan kuasa dan power yang dari Tuhan. Fase ini adalah fase yang harus dinantikan, seharusnya dinantikan oleh banyak orang Kristen. Tapi saya mengerti bahkan buat diri saya sendiri pun, siapa yang mau masuk ke fase padang gurun, saudara? Sejujurnya bahkan tidak ada orang yang mau. Tapi saudara, ini seperti ujian kenaikan kelas. Kita menanti-nantikan sekalipun kita tidak suka dengan ujian. Tapi kita harus menantikan, karena ketika itu terjadi akan ada sebuah lompatan rohani yang luar biasa yang akan terjadi dalam hidup saudara dan saya. Pada awalnya saya tidak pernah mengerti bahwa ketika papi saya pulang 4 tahun yang lalu adalah fase padang gurun dalam hidup saya. Dan ketika papi saya pulang dengan hati yang hancur, hati yang remuk, dan Tuhan mengeluarkan saya dari padang gurun. Dan disitulah saya baru mengerti kenapa setelah papi saya pulang baru ada power dalam khotbah saya. Baru saya berani berkhotbah, baru saya berani altar call, dan baru saya melihat kuasa Tuhan melalui hidup saya. Itulah karena baru saya mengerti bahwa ternyata ketika kita keluar dari fase padang gurun, ada sebuah power, kuasa urapan Tuhan yang itu akan turun dalam hidup kita dan akan memanifestasikan kuasanya di tengah-tengah kita. So, sekali lagi saya mau berkata, in and out with the Holy Spirit. Engkau masuk dengan Roh Kudus, dengan Roh yang sama dia akan mengeluarkan saudara dari padang gurun. Dan engkau keluar dari padang gurun,
bukan dengan tambah sedih maupun bukan tambah gersang, tapi engkau keluar dari padang gurun, justru engkau akan menjadi seseorang yang lebih dari pemenang. Karena engkau mengalami next level, engkau mengalami lompatan rohani dalam hidup saudara. Tapi Yesus melewati ini tanpa mengeluh, saudara. Dan ini adalah sebuah rahasia kenapa Yesus bisa melewati tanpa mengeluh, saudara. Mari kita buka sama-sama Lukas 2 ayat yang ke-46 sampai ayat yang ke-51. Lukas 2 ayat yang ke-46 sampai ayat yang ke-51. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama, sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Umur 12 Yesus sudah mengerti firman. Rohnya begitu luar biasa, maka bahkan melebihi akan orang tuanya. Alkitab berkata dia menunjukkan bahwa dia itu Allah. Tapi kemudian firman Tuhan berkata dia tetap kembali ke asuhan orang tuanya. Dengan semua kehebatan Yesus, dia bisa meninggalkan orang tuanya. Tapi Yesus menunjukkan bagaimana ada sebuah submission, sebuah penundukan diri sampai pada waktu yang tepat. Dan hari itu Yesus menunjukkan itu. Dan dia tetap kembali kepada asuhan orang tuanya. Dan ini adalah sebuah penyangkalan yang luar biasa. Yesus umur 18 tahun, dia menyangkal juga akan keakuannya. Dan hari itu inilah yang membuat Yesus memasuki padang gurun. Tapi dia tidak mengalami penderitaan. Ketika kita membiasakan diri kita untuk menyangkal daging kita, ketika kita masuk ke fase padang gurun tidak akan menjadi sangat sulit. Karena kita sudah terbiasa menyangkal diri kita, menyangkal daging kita. Dan itu yang membuat Yesus seakan-akan tidak terlalu berat ketika dia mengalami proses padang gurun. Dan ini akan membuat orang lain akan melihat kita, mereka akan berkata, "Kok gak ada masalah? Kok sepertinya baik-baik saja? Kok kelihatannya mudah?" Saudara, dan sejujurnya itu bukan masalah mudah atau tidak ada masalah. Tapi karena kita membiasakan mematikan, menyangkal daging kita. Dan itu yang membuat seakan-akan terlihat begitu mudah. Seakan-akan melihat itu terlalu gampang. Habis sekali lagi ketika kita menyangkal daging kita, potensi roh, potensi Allah itu yang akan keluar dan memancar dari hidup kita. Dan ini yang dialami Yesus. Yesus menjadi lapar tapi Yesus tidak menjadi haus. Firman Tuhan tidak pernah berkata Yesus menjadi haus. Tapi sekali lagi, kenapa Yesus tidak menjadi haus? Karena sekali lagi, di dalam Yesus ada mata air yang itu keluar dari hidupnya. Yohanes 4 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-15. Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah meminum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, berikanlah aku air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air." Orang yang meremukkan dagingnya, orang yang menyangkal dagingnya, akan sebuah ada mata air yang akan memancar keluar. The living water itu akan memancar dan membuah keluar dan membuat kita tidak akan haus. Bahkan when we are in the middle of the desert, bahkan ketika kita ada di tengah-tengah padang gurun, hidup kita tidak akan pernah menjadi haus lagi.
karena ada mata air yang memancar keluar dari hidup setiap kita. Dan mungkin saudara mungkin bertanya, bagaimana caranya supaya mata air itu keluar dan membuat kita tidak akan pernah haus lagi. Bahkan kita saat ada di fase padang gurun, fase tergesang, fase terkering dalam hidup setiap kita. Ulangan 8 ayat yang ke-15. Dan yang memimpin engkau melalui padang gurun yang besar dan dahsyat itu, dengan ular-ular yang ganas serta kalajengginya, dan tanahnya yang gersang yang tidak ada air. Dia yang membuat air keluar bagimu dari gunung batu yang keras. Saudara, Petrus dikatakan adalah gunung batu. Saudara, untuk mengeluarkan sumber mata air dari gunung batu karang yang keras itu adalah seringkali harus dipukul, dihantam supaya mata air itu keluar, memancar keluar. Ketika kita membiasakan diri kita berkata, Tuhan, aku mau sangkal dagingku, didik aku, hajar aku Tuhan, supaya yang keras ini semua mengeluarkan mata air. Dan ketika dipukul dan mata air itu keluar, setelah itu tidak perlu dipukul lagi. Saudara hanya cukup memperkatakan dengan bernyanyi bersukacita. Engkau cukup berkatakan dengan pujian syukur, maka mata air itu akan keluar dengan sendirinya. Bilangan 21 ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-17. Dari sana mereka kebir. Inilah sumur di mana Tuhan berfirman kepada Musa, kumpulkanlah bangsa itu, maka aku akan memberikan air kepada mereka. Pada waktu itu orang Israel menyanyi-nyanyikan nyanyian ini. Berbuah-buahlah hai sumur, mari kita bernyanyi-nyanyi berbalas-balasan, karena sumur yang digali oleh raja-raja. Sumur itu harus digali. Tapi kemudian setelah mereka bernyanyi-nyanyi berbuah-buahlah hai sumur, ketika kita mengalami permukaan dari dalam diri kita, tapi ketika kita merasa lemah dan kita berkata berbuah-buahlah sumur, maka mata air itu akan keluar dan kesegaran akan menguasai kita. Nah, sekali lagi, yang bangkit adalah roh dan bukan daging kita. Yesaya 12 ayat yang ketiga, NIT berkata, joyfully you will draw water from the spring of deliverance. Dengan kebahagiaan engkau akan mengambil air dari sebuah mata air akan deliverance. Sudah sekali lagi, dengan sukacita kita akan mengambil, kita akan minum dari mata air keselamatan. Kalau ini bisa memancar, kita akan sangat santai. Kenapa? Karena ketika orang lain mencoba mencari mata air, kita tidak perlu mencari mata air orang lain, karena mata air bersumber dari dalam diri kita. Dan ketika itu keluar, mengalir, bukan hanya setetes demi setetes, tapi itu akan seperti saudara mandi dengan shower, dengan air terjun yang besar. Bahkan saudara bisa kumkum, saudara bisa berendam di tengah-tengah padang gurun. Dan ketika orang lain melihat, kok bisa? Karena yang di dalamku sudah dipukul, dihancurkan. Dan mata air itu yang keluar dari setiap penyangkalan daging setiap kita. Dan ketika kita bisa lakukan itu, bahkan ketika orang lain mengalami kegersangan, ketika orang mengalami kekeringan, kita tidak akan pernah merasa kering, karena mata air itu akan keluar. Ketika yang lain apinya mulai padam, apimu tidak akan pernah padam. Ketika yang lain kasih mulai menjadi dingin, cinta mula-mula itu akan terus mengalir keluar dari hidupmu. Karena mata air itu mengalir keluar dari dalam diri saudara. Dan sekali lagi, jika engkau perkatakan dan sumur itu tidak pernah berbuah, artinya tongkat didikannya belum datang dalam hidupmu. Jika itu masih bumpet, saudara, saya harus berkata, Tuhan pukul semua yang keras, semua yang dalam hidupku, kedaginganku yang najis, pukul Tuhan, supaya mata air itu memancar keluar dari hidup setiap kita. Mazmur 44 ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-20. Saudara, ini adalah contoh menyangkal kedagingan kita. Semua ini telah menimpa kami, tetapi kami tidak melupakan Engkau dan tidak mengkhianati perjanjian-Mu. Hati kami tidak membangkang dari jalan-Mu, walaupun Engkau telah meremukkan kami di tempat serigala dan menyelimuti kami dengan kekelaman. Ini yang namanya kita membiarkan kedagingan kita dipukul. Dan ketika kedagingan kita dipukul, kita berkata, Tuhan, aku tidak akan melupakan Engkau. Aku tidak akan pernah mengkhianati perjanjian-Mu. Dan aku tidak akan menyimpang dari jalan Tuhan. Kalau ketika saudara bisa berkata dengan hati, dengan passion dari dalam,
engkau membiarkan tongkat didikan itu yang menghantam dirimu sekali lagi, mata air itu yang akan memancar keluar dari hidup setiap kita. Yehezkiel 47 ayat yang ke-12. Pada kedua tepi sungai itu tumbuh bermacam-macam pohon buah-buahan yang daunnya tidak layu dan buahnya tidak habis-habis. Tiap bulan ada lagi buahnya yang baru, sebab pohon-pohon itu mendapat air dari tempat kudus itu. Buahnya menjadi makanan dan daunnya menjadi obat. Ketika mata air keluar dari hidup kita, yang keluar adalah buah yang tidak ada habis-habisnya. Bahkan buah dan daunnya pun akan menjadi obat. Dan tidak akan berhenti sampai di situ, saudara. Ketika kita berbuah, inilah yang terjadi. Ketika setiap kali imam itu mau masuk ke dalam tabut Tuhan, ke dalam ruang Maha Kudus, di jubahnya, di paling bawah akan ada buah, tapi kemudian ada giring-giring emas. Kalau di Keluaran 28, firman Tuhan berkata, pada ujung garis itu haruslah kau buat buah delima dari kain ungu tua, kain ungu muda dan kain kirmisi pada sekeliling ujung garis itu, dan di antaranya berselang-seling giring-giring emas, sehingga satu giring-giring emas dan satu buah delima selalu berselang-seling pada ujung garis itu. Dan itulah garis yang dipakai oleh Harun untuk masuk ke dalam ruang Maha Kudus. Dan ketika buah itu berseling-seling, semuanya menjadi hening, karena adalah sebuah perayaan yang paling penting, paling sakral. Dan ketika semuanya menjadi hening, ketika Imam Harun masuk, yang terdengar adalah bunyi giring-giring lonceng-lonceng emas dan buah delima saling berbenturan, dan akan membuat sebuah suara yang begitu tenang, begitu teduh. Hanya suara bunyi buah delima dan giring-giring saling bertabrakan. Saudara, kalau mata air itu keluar, hidup kita akan berbuah. Bahkan ketika orang lain susah menjadi berkat, kita akan diberkati untuk menjadi berkat. Kita dibawa sangat tinggi, menjadi di atas untuk melayani yang di bawah. Bahkan ketika orang lain susah, kita akan berkata, Tuhan, aku akan tetap memberi. Karena apa? Ada mata air yang tidak akan pernah habis. Buahnya diambil, kita berikan ke orang lain, buahnya akan muncul lagi. Bahkan daun-daunnya akan menjadi obat. Hidup kita akan menjadi berkat untuk banyak orang. Tapi ketika hidup kita bisa berbuah, dan ketika kita berbuah, Tuhan tambahkan dengan giring-giring emas, dengan lonceng-lonceng emas seperti ada di ujung baju gamis dari Imam Harun. Dan ketika itu bertabrakan, itu akan membuat sesuatu yang luar biasa. Dan ketika itu bertabrakan, maka seperti firman Tuhan berkata, maka semua mata akan memandang kepada Dia. Bukan sekedar memandang kepada kita, saudara, tapi setiap orang yang melihat kita akan melihat Tuhan di dalam kita. Apapun yang kita lakukan, nama Tuhan akan dipermuliakan. Kalau saudara pernah pergi ke Cina, saudara, kami pernah dengan keluarga, hari itu papi masih hidup, kita pergi ke Cina, saudara. Dan ketika itu kita masuk ke sebuah mall dan ada banyak penjual-penjual di situ. Dan ketika itulah ada banyak orang yang akan mulai berteriak. Ada orang yang menggunakan lonceng dengan keras, saudara. Supaya apa? Supaya para pengunjung yang masuk akan menoleh dan melihat toko akan orang yang punya lonceng itu. Saudara, ketika buah dan lonceng itu saling bertabrakan, itu akan membuat semua mata akan memandang kepada Dia. Semua mata bukan sekedar memandang kepada kita, tapi ketika mereka memandang kita, dia lihat Tuhan yang ada dalam hidup setiap kita. Saudara, dan ini adalah karunia roh. Giring-giring emas atau lonceng-lonceng emas itu berbicara tentang karunia roh yang harus berdampingan dengan buah-buah roh. Kalau saudara perhatikan di surat Korintus ada 9 karunia roh, tapi di Galatia ada 9 buah roh. Kalau saudara perhatikan setelah 1 Korintus adalah Galatia, saudara. Mereka harus berdampingan. Kalau saudara perhatikan 1 Korintus 12 dan 14, itu berbicara tentang karunia roh. Tapi di pasal yang ke-13 Alkitab berbicara tentang kasih, dan kasih adalah sebuah roh. Sekali lagi, karunia, buah, karunia. Karunia dan buah itu harus saling bersampingan, karena itu harus saling berdentingan, bertabrakan untuk mengeluarkan sebuah bunyi. Dan ketika itu terjadi, maka kita akan siap menerima kuasa manifestasi Tuhan dalam hidup setiap kita. 9 buah roh dan 9 karunia roh.
itu yang akan menjadi bagian kita. Yang diperintahkan pertama kali adalah buah, baru setelah itu giring-giring. Sekali lagi saudara, mari punyai mata air dalam hidup kita yang membuat kita berbuah, membuat kita bisa menjadi berkat. Dan ketika kita berbuah, Tuhan beri karunia-karunia roh. Dan ketika itu saling bersamaan, saling bertabrakan, saling berdentingan, semua mata akan memandang kepada Tuhan. Petrus berkata, kita adalah imamat yang rajani, the royal priesthood. Di hadapan Tuhan kita adalah imam, dan kita menggunakan garamis itu di hadapan Tuhan. Buah dan lonceng harus saling bersamaan. Dan ketika itu saling berbenturan, kita dilayakkan untuk sekali lagi ada dalam panggilan Tuhan, ada di ruang maha kudusnya, tempat dekat bersama dengan Tuhan. Dan sekali lagi, dan ketika itu berbenturan, karunia roh yang ada dalam hidup kita itu yang akan keluar dengan power, dengan kuasa yang dari Tuhan. Paulus berkata, hidup kita, tubuh kita adalah bait suci, dan buahnya muncul ketika itu keluar dari bait suci. Dan ketika sungai itu keluar, maka buah-buahan dan tumbuh-tumbuhannya tidak akan pernah habis. Sekali lagi, mari minta Tuhan, habisi kedaginganku, pukul kedaginganku, supaya mata air itu keluar. Dan ketika mata air itu keluar, kita berbuah. Dan ketika kita berbuah, Tuhan menambahkan karunia roh dalam hidup kita. Dan ketika itu saling berdentingan, semua mata akan memandang kepada Dia. Dan apapun yang kita lakukan, semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, sekali lagi saya mau berkata demi kasih Tuhan, jangan pernah berhenti untuk minta Tuhan didik hidup kita. Sampai kapanpun, mari kita izinkan tongkat didikannya itu yang membunuh, itu yang menghancurkan semua kedagingan, kekotoran, kenajisan dalam hidup setiap kita. Dan setelah Yesus melewati fase padang gurun, Yesus berkata, roh Tuhan ada padaku. Dan sekali lagi, 7 roh Allah itu yang akan menyertai kita semua. Bahkan pada apapun, pada akhirnya 7 roh Allah itu yang akan menyertai kita semua. Karena ada power, kuasa Tuhan yang akan termanifestasikan dalam hidup setiap kita. Sekali lagi, kalau hari saudara dalam sebuah fase padang gurun, jangan kabur dari fase itu. Hadapi bersama dengan Tuhan. Jangan lari dari fase ini, karena sebentar lagi engkau akan mengalami lompatan rohani yang luar biasa. Karena bahkan even in the wilderness, He is with you. Dia ada bersama dengan kita. Dan Dia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Tapi sekali lagi, kalau saudara ada di fase padang gurun, minta Tuhan pukul kedagingan kita, supaya mata air itu keluar dan kita tidak akan pernah menjadi haus lagi untuk selama-lamanya. Dia yang membawa kita masuk, Dia akan membawa kita keluar. Jaminan Tuhan ada dalam hidup kita. Kita keluar menjadi orang yang berbuah. Kita keluar, bahkan even in the wilderness kita akan berbuah. Tapi ketika bahkan kita selesai dari fase padang gurun itu, kita akan tetap berbuah dan menjadi berkat buat banyak orang. Ketika kita berbuah, karunia roh akan turun dalam hidup kita. Dan ketika itu berdampingan, saling bertabrakan, kita akan dilayakkan untuk ada dalam panggilannya yang sempurna. Tapi bukan hanya itu saja, 7 roh Allah itu yang akan turun dalam hidup kita dan menyertai sampai garis akhir. Tutup Alkitab, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, hari ini hamba sudah menyampaikan pesan-Mu. Hamba percaya dan hamba berdoa biar sekali lagi, buat siapapun yang ada dalam fase padang gurun, hamba minta ya Tuhan, berikan kekuatan-Mu, anugerah-Mu, kerelaan hati untuk dididik, kerelaan hati untuk tongkat didikan datang dalam hidupnya dan memukul semua kedagingan dalam hidupnya. Dan hari kami mau berkata, biar mata air itu membual dari hidup kami. Biar sekali lagi, bahkan ketika orang yang mengalami kesusahan, hidup kami akan diberkati dengan luar biasa. Biarkan Tuhan, ketika tidak ada orang yang mau memberkati orang lain, kami akan tetap memberkati orang lain. Karena sebuah mata air itu bersumber dari dalam hidup kami. Habis sekali lagi mau berkata, ya Tuhan, buat ada buah roh dan karunia roh itu saling bertabrakan, saling berdentingan dalam hidup setiap kami. Supaya kami dilayakkan untuk berdiri di hadapan-Mu. Tapi bukan hanya itu saja Tuhan. Biar karunia roh dan buah roh itu saling berdentingan. Dan semua mata memandang kepada Engkau. Dan apapun yang kami lakukan, semua untuk memuliakan nama-Mu. Dan sekali lagi mau berdoa Tuhan, biar firman ini menjadi benih dalam hati setiap kami. Dan hidup kami menjadi tanah yang subur. Dan semua benih firman akan bertumbuh dan berbuah. Dan kami akan menikmati, dan orang lain akan menikmati buah yang kami hasilkan. Terima kasih Tuhan. Meteraikan semua firman yang ada. Biar sekali lagi bukan hanya masuk dalam pikiran kami maupun telinga kami, tapi masuk dalam hati setiap kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama
Tuhan Yesus Kristus. Dan semua yang diberkati sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.